Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena hakikatnya wali itu bukan yang seperti itu, tapi orang yang takwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah yang wajib dan yang sunnah-sunnah, dan dia memiliki komitmen, keberanian untuk menghadapi hidup dengan tidak punya kekhawatiran terhadap apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin hadirat jamaah kajian subuh di Aula Yatim Center Situbondo ataupun di mana saat ini berada, rahimani wa rahimakumullah. Tidak perlu khawatir dimusuhi orang, tidak perlu khawatir dipersekusi orang, karena kita punya backing gitu. Kalau kita berusaha taat takwa kepada Allah sehingga kita bisa punya ukuran, saya kok nggak pernah takut miskin ya. Kalau saya misalkan mati nggak bisa ninggalin apa-apa harta anak-anak, kok nggak susah ya. Yang penting anak-anak sudah dididik dengan akidah yang benar, dengan ibadah yang benar gitu. Kalau sudah punya rasa-rasa seperti itu Pak, rasa-rasanya sudah menuju kepada derajat kewalian. Itu berani mempertaruhkan dunia seisinya ini, berhadapan dengan siapapun demi agar kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti tadi itu, di perusahaan atau di kantor yang kita menegakkan ibadah kita dengan segala risiko. Di masyarakat kita menegakkan ibadah kita dengan segala resiko, tidak ada yang ditakuti itu. Jangankan hanya Pak Camat, Pak Bupati, Prabowo sekalipun kalau mau melarang saya sholat, saya lawan, misalkan seperti itu. Tidak ada ya, Pak Prabowo tidak melarang sholat. Meskipun Pak Prabowo ngaku sendiri, Pak Prabowo itu masih perwira dulu itu sekamar sama Pak Safri. Kalau Safri itu dia tekun dia sholat. Kalau saya itu jarang-jarang aja. Dia cerita seperti itu. Dulu tahun 2000 itu saya ketemu di Jombang, cerita ngobrol sak kamar. 8 orang, saya, adiknya Cak Nun, beberapa pengurus itu Prabowo. Ya dia memang gitu, tidak begitu ngeh ke peribadatan karena keluarganya juga campur-campur, adiknya juga Kristen dan lain sebagainya. Jadi kita doakan selama dia Muslim dan dia berusaha istiqomah sholat, ya mudah-mudahan semua kebijakannya nanti bermanfaat bagi umat. Bapak Ibu sekalian, ini sekilas kita belajar tentang hakikat wali seperti apa dengan dasar Al-Quran dan hadis yang sahih seperti ini. Maka kita harus punya pemahaman yang baru sekarang. Kalau ada orang aneh-aneh, sudahlah. Kalau mau orang mau nyubyo-nyubyo dulu Pak, mau orang mengagung-agungkan, ya biarin. Tapi kita tidak usah ikut-ikutan seperti itu, karena hakikatnya wali itu bukan yang seperti itu, tapi orang yang takwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah yang wajib dan yang sunnah-sunnah, dan dia memiliki komitmen, keberanian untuk menghadapi hidup dengan tidak punya kekhawatiran terhadap apapun. Kalau dia tidak bisa naik pangkat dengan dia melakukan ketaatan seperti ini, dia nggak urus, siap dipecat dan lain sebagainya. Ini insya Allah sudah menuju ke derajat kewalian. Pimpinannya mewajibkan untuk membuat atau untuk ikut lembaga ribawi misalnya. Ini sering kita alami. Kemudian berani menolak dengan cara yang baik tentunya, dengan resiko apa? Dipecat, siap. Nah kalau sudah seperti itu Pak,
insya Allah ini sudah ada pintu untuk kita menggapai derajat kadar kewalian seberapapun kadarnya. Jadi seperti itu, tidak takut dengan dunia, tidak takut miskin, tidak takut tidak punya jabatan, ya, takutnya, khawatirnya hanya kalau Allah tidak mencintai kita. Terakhir, kalau kita sudah komitmen seperti itu, maka bukan berarti Allah kemudian menjelma jadi tangan kita, Allah menjelma jadi telinga, jadi mata kita. Ini disalahpahami oleh banyak orang, sehingga akhirnya merembet ke pemahaman manunggaling kawula Gusti. Tidak seperti itu. Allah memberikan keberkahan kepada matanya. Dengan mata itu dia melihat. Allah memberikan pertolongan, perlindungan, keberkahan pada telinganya, yang dengan keberkahan itu telinganya dibikin mendengar. Allah memberikan keberkahan, perlindungan, pertolongan kepada tangannya, yang dengan tangan itu dia bekerja memproduk kebaikan-kebaikan, dan juga demikian juga dengan kakinya. Maka kalau kita sudah memegang kunci kewalian itu, maka panca indera kita beres, Pak. Tidak melakukan sesuatu yang dilarang, tidak melangkah ke tempat yang dilarang. Melangkahnya, setiap langkahnya memproduk pahala dan memproduk penghapusan dosa. Kemana itu? Wayat tidurus sholat, kasratul khuta ilal masajid. Banyak mau melangkahkan kakinya ke tempat sholat, ke masjid, ke musola, ke tempat sholat, untuk sholat berjamaah, untuk kebaikan-kebaikan. Ini kaki yang terbimbing oleh Allah, kaki yang dinyatakan oleh Allah sebagai kaki, aku menjadi kakinya seperti itu. Bukan berarti Allah manjing neng seseorang kemudian merasa ingsun yo Allah, Allah yo ingsun, manunggaling kawula Gusti. Sehingga kalau sudah ingsun Allah, maka ingsun sudah tidak perlu sholat, karena sholat itu hakikatnya adalah hamba kepada ingsun. Lah ingsun ini yang tidak usah sholat. Makanya itu loh, Pak, ini kalau dijelentrehkan sesat, sangat sesat ya. Makanya kalau ada orang tidak sholat dengan sudah menganggap wali, berarti kesini pemahamannya. Ini harus kita hindari, harus kita jauhkan. Demikian, mudah-mudahan yang sekilas ini bisa cukup membuka minimal punya gambaran dari sisi yang berbeda dengan yang selama ini kita pahami, dan kita memohon taufik kepada Allah untuk bisa mencerna itu dan memahami itu, sehingga kita kalau punya duit, punya apa itu, Pak, punya dana, ya kita tidak merasa lagi perlu untuk ikut rombongan ziarah ya ke mana-mana yang seperti itu. Kalau memang kita ingin ziarah kubur, manfaat ziarah kubur, kuburan manapun, Assalamualaikum ya ahlan diyar, seperti itu, kemudian dalam rangka kita mengingat kematian. Atau kalau kita sesekali punya dana lebih, misalkan kita mengunjungi makam keluarga atau orang tua kita misalkan, meskipun mendoakan orang tua itu tidak harus datang di pemakamannya, bisa kita maknai kita kangen kalau kita berdekatan dengan makamnya, seperti kalau kita berdekatan ketika hidupnya, itu tidak masalah. Tetapi jangan lantas dijadikan satu keramatan. Di kampung saya kalau pekuburan itu namanya keramatan, Bang, ya, dianggap keramat gitu. Ya monggo lah, asalkan pemahaman aplikasinya tidak salah. Yang salah itu di satu keramatan itu ada satu cungkup yang dianggap paling keramat, kemudian punya hajat apa, bawa berkatan ke sana, ingkung ke sana, gendurenan di sana, ya diantaranya minta keberkahan orang keramat itu untuk memohon pengkabulan dari Allah. Ada lagi yang parah, mintanya kepada itu. Oh, saya ingat itu, kalau sudah ada orang bawa ambeng itu ke kuburan, oh lari Pak, ikut genduren atau ke sawah kalau mau. Seperti itu. Mudah-mudahan cukup paham ya Adik-adik. Wali ya, tahu wali? Ya, wali. Jadi siapapun bisa jadi wali, dan persyaratan jadi wali sangat terbuka. Jadi wali itu bukan keturunan. Kalau turunannya ini jadi wali, tidak. Wali itu adalah makom, derajat yang bisa diusahakan oleh setiap manusia. Tapi kalau kenabian itu tidak bisa. Kalau kenabian itu Mustafa, itu ada orang yang terpilih, maka tidak ada orang yang ngaku jadi nabi itu ya sesat. Nabi itu dipilih oleh Allah, disahkan oleh Allah. Kalau wali silahkan, dan bahkan kalau memang
kriteria wali seperti itu, maka setiap kita wajib berproses untuk menjadi wali, wajib berproses untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhasil semua orang bisa jadi wali. Nah, kalau yang tidak taat tidak apa juga bisa jadi wali, wali murid ya, wali nikah bisa. Tetapi wali dalam arti yang dikasihi oleh Allah, yang dibela oleh Allah, kalau dimusuhi orang, ini adalah wali yang memenuhi kriteria surat Yunus 62 dan sebagaimana yang disampaikan diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya dia yang melaksanakan kewajiban dan kesunahan. Ada sesuatu ini harusnya menarik ini bahasan wali. Gimana Mas Bagas, saya silakan. Terkait masalah wali, apa pendapat Ustaz tentang wali songo? Pendapat tentang wali songo. Wali songo itu bukan sesuatu yang ini ya. Jadi wali songo itu organisasi. Kalau sekarang yang mungkin ormas ya, atau suatu bentuk ya organisasi. Wali songo. Wali songo itu terdiri dari beberapa sunan, beberapa pejabat masyarakat yang di situ pejabat-pejabat itu sunan itu adalah sunan itu apa? Pengampu jabatan kemasyarakatan sebenarnya. Ada Sunan Bonang, ada Sunan Giri, ada Sunan. Nah, organisasi Wali Songo itu isinya adalah para sunan-sunan itu. Sunan-sunan, ada pejabat sana, yang kala itu pejabat-pejabat itu diangkat dari kalangan orang-orang alim. Sunan bukan jabatan formal, bukan seperti Demang, seperti Tumenggung, tidak, tetapi pengampu kemasyarakatan, spiritual kemasyarakatan. Kalau zaman-zaman sekarang ada Mbah Kolil Bangkalan, ada Mbah siapa Pasuruan, Kiai siapa Pasuruan, terus Mbah siapa seperti itu. Di Banyuwangi ada siapa. Nah, orang-orang terkemuka, para alim di daerah itu mengorganisir diri menjadi organisasi namanya Wali Songo. Padahal jumlahnya ya tidak songo, ya lebih songo itu. Tapi kadang kita tepak-tepakkan, oh songo itu ini tidak. Tapi sebenarnya seperti itu. Nah, mereka kalau sekarang sudah ada NU, sudah ada Muhammadiyah, mereka kemudian menggagas, mentarjih suatu hukum, menggagas satu kebijakan kemasyarakatan, bagaimana masyarakat ini bisa beribadah, bagaimana hukumnya apa. Di NU itu ada Basul Masail. Nah, di antaranya itu tugas Wali Songo pada waktu itu, termasuk bagaimana nanti mengangkat pemimpin negeri. Maka kemudian dirumuskanlah pemimpin negeri harus seperti ini kriterianya. Maka yang didudukkan sebagai sultan di Nusantara ini, yang pusat pemerintahnya waktu itu di Demak Bintoro, itu adalah Raden Patah. Itu yang betul. Jadi pemimpin negeri itu diangkat oleh hikmah yang memiliki kebijaksanaan, hikmah yang memiliki dasar-dasar tauhid. Maka mereka bermusyawarah yang mewakili seluruh rakyat atau seluruh umat untuk menentukan pemimpin. Maka konsep MPR itu sebenarnya sudah betul, Pak. Konsep MPR, presiden diangkat oleh MPR itu betul. Tapi permasalahannya yang duduk di MPR ini apakah orang-orang yang hikmah atau tidak? Ini yang jadi masalah sampai sekarang. Jadi begitu ya, Wali Songo itu seperti itu. Adapun ada film Wali Songo bisa menembus tanah, kemudian bisa perang di bawah tanah. Ini sudah masuk dalam khurafat, cerita-cerita yang menjurus pada klenik, yang itu tidak bisa dibuktikan secara sejarah, secara ilmiah juga tidak bisa disebutkan. Ada yang bertapa sampai di sungai sudah masuk Islam, sudah bertapa di sungai sampai lumutan kabeh, sampai badannya itu tumbuh benalu, terus kemudian ada burung ngendok sampai di situ. Sekarang kita korelasikan dengan ini. Kalau wali seperti itu, ini terlepas kejadian itu ada atau tidak. Kalau seperti itu yang diceritakan, maka yang seperti itu sudah orang bersahadat, sudah Islam, kemudian disuruh bertapa di pinggir sungai. Kemudian dia tidak sholat. Lah ini berarti wali apa?
Ini wali setan seperti itu. Wali setan. Jadi kalau sudah orang bersyahadat, ya sholat, Pak. Jadi mudah-mudahan itu hanya cerita bikin-bikin sehingga tidak dinisbatkan kepada Raden Said atau siapa? Sunan Kalijogo, tidak seperti itu mudah-mudahan. Karena Sunan Kalijogo mudah-mudahan seorang yang telah masuk Islam dan dia komitmen dengan keislamannya, sholat setiap hari, melakukan kewajiban-kewajiban dan kesunahan-kesunahan. Jadi tidak mudah-mudahan cerita itu hanya tahayul sehingga tidak menjadi fitnah buat Raden Said atau pada Sunan Kalijogo itu. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Oke, jadi klenik-klenik ini dan itu terframing sampai sekarang. Terframing. Maka sekarang kalau ada apa yang dianggap kiai, ustadz yang aneh, yang nyeleneh itu kadang-kadang orang malah lebih hormat gitu. Nggak sholat barang, ya lebih hormat. Dia sholatnya di Mekah. Dia sudah mukasafah ke Allah. Masya Allah. Ya Mas Bagas gitu ya. Jadi wali. Jadi jangan terkecoh ya, sekarang yang penting kita lakukan yang kewajiban-kewajiban, kesunahan-kesunahan yang jelas-jelas perintahnya. Jangan yang tidak jelas. Ibu-ibu ada? Pas ya? Pak Haji, terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti kajian pagi ini luar biasa. Temanya sudah mujahadah, dibawakan hadis kursi yang di dalamnya penuh dengan penjelasan yang luar biasa, apalagi dibuktikan juga dengan Al-Quran yang tadi dibacakan, diterjemahkan, kemudian dikomparasikan bagaimana kehidupan yang ada di sini. Menarik sekali sebetulnya perjuangan kita untuk segera menjalankan perintah Allah, di mana perintah wajib itu nomor satu kan, kemudian mengikuti amalia sunnah dan kebaikan di dalam kehidupan. Amat luar biasa. Kalau kita analisis semuanya itu, kita pada posisi bagaimana untuk bisa memahami yang dicintai Allah, kemudian kita bersungguh-sungguh, kemudian bisakah kita sebagai wali Allah, tadi sudah disampaikan yang tahu adalah diri kita dengan Allah, sehingga berdasarkan sejarah yang sudah dibuat sedemikian rupa, wali songo pemahaman kita yaitu. Tapi kalau sudah merujuk kepada Al-Quran tadi dan sunnah itu, mari kita gali lebih dalam lagi, khususnya pada diri kita untuk bersungguh-sungguh. Kita dicintai Allah dan kita mencintai Allah, sehingga apa yang disampaikan tadi insya Allah kita tidak akan takut kehilangan dunia, tetapi dunia bersama kita manfaatkan untuk bisa memberikan kegiatan-kegiatan positif dalam nanti kembali ke akhirat. Sehingga kita datang ke sini pagi hari insya Allah luar biasa. Apalagi yang sepuh dan anak-anak, walaupun dengan ngantuk-ngantuk. Ingat tadi yang dibaca kakaknya, ingat surat apa tadi? Terus untuk ayat berapa tadi? Ya Allah, tentang wali Allah, luar biasa. Ikut diterangkan oleh Ustadz, bisa mengikuti? Ya Allah. Oleh sebab itu sekali lagi Pak, khususnya saya, untuk mendesain agar kita betul-betul tetap istiqomah di dalam walian umpamanya, terkait dengan kondisi tahapan hidup. Jadi anak-anak yang terus berlatih, kita sudah tua menuju sudah ke liang lahat dan sebagainya, tetap kita ingin sekali wali itu berpredikat pada diri kita, karena tidak ada yang memberikan identitas wali kecuali diri kita sendiri dan Allah.
Kemudian kalau ada orang lain mengidentikan seperti ada wali songo dan sebagainya tadi yang sudah dijelaskan, kita bisa mengkondisikan bagaimana sebetulnya wali Allah untuk bisa aplikasikan kita khususnya dalam hidup sehari-hari kita di dalam ketentuan syariah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, jadi sambil kita terus mewaspadai diri, berhati-hati dengan kalimat Allah, azantuhu bil harb, azantuhu, aku mengumumkan perang. Ini bahaya sekali. Maka di samping kita bermunajah kepada Allah untuk bisa memperoleh derajat kinasihnya Allah, kekasihnya Allah, walinya Allah, maka kita juga berlindung dari Allah, berlindung kepada Allah dari suatu person, dari bahwa kita menjadi sebuah objek yang diadzantuhu bil harb, yang diumumkan perang. Kita diancam diumumkan perang oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kita serai kepada orang yang muttaqin, pada orang yang bertakwa, kepada orang yang bersungguh-sungguh menjalankan agama ini, kita berikan kepada Allah. Mudah-mudahan adzantuhu bil harb, pengumuman perang Allah terhadap orang-orang yang seperti itu bukanlah kita orangnya. Amin Allahumma amin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.